Lah itu guys, itu loh. Ngapain itu loh? Nah, cuman tuh. Wah. Wow. Ini guys, dukun Santau. Iki aku nang bujokan punya adik. Kamu punya adik? Ya. Siapa namanya? Aku kabar dari adikku mbok bantai. Iya, namanya siapa adikmu? Kok tak bantai? Saya nggak pernah tahu. Aku balas dendam karo kowe teko sakmene iki. Aku pengen mateni kowe teko kene saiki. Adikmu siapa namanya? Biar saya tahu. Wes ora udah kowe wis ngerti. Patine aku. Apa yang kemarin malam itu ya? Siapa namanya itu? Ki Gobang. Tapi saya sama sekali tidak pernah takut sama kamu itu. Kowe durung ngerti karo aku ya. Siapa kamu? Ngerti karo aku adikku sing kaya ngono. Kondange ngono mbok kalani. Saiki kowe lek iso ngalahin aku. Kondangno kowe. Saya nggak cari kondang. Bakal tak iseni sing rupa kaya mie ning atos rasane. Sing kuwi iso ngokrek weteng karo jeroanmu. Ini mumpung saya lapar nih, Dang. Isinan apa? Cur wetengmu karo. Nih. Kalau nanti santet itu, saya ulangi lagi. Balik ke diri kamu sendiri, jangan salahin saya loh ya. Karena santet ini nanti bakal balik ke kamu sendiri. Allahumma sholli wa sallim. Hei, sek, aku tak omong. Bingko lek balik ning awakmu, mudar lho Bingko. Tenanan. Iya, awakmu tobat apa mati maksiat? Ya wis saiki. Semonggo kersa kandhani ra trimo. Iya toh, penting aku wis ngandani. Tokno kabeh ilmu santetmu, lebokno kawat ning wetengku. Keturutan karep le, ganteng. Gus, omong nebek bojoku Gus. Aku mati aja rapi neh Gus. Omong nebek bojoku sing ayu-ayu. Lah aku mati aja rapi maneh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghafirli wali walidayya amin. Udah live? Ada ini suaranya udah dicek, suara masuk bagus. Oh, siap. Inggih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini saya pakai sarung gini. Nah, saya sedang berada di Malaysia, guys, dimana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Selamat malam saudara-saudaraku dimanapun berada, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Untuk saudaraku yang ada di Indonesia, yang biasanya silaturahmi ke tempat saya, Pondok Nuswantoro, yang biasanya kita ngobrol, ngopi, ruqyah, terapi dan lain sebagainya. Untuk sekarang jangan ke pondok dulu ya, karena saya tidak ada di rumah ya. Saya sekarang sedang berada di Malaysia, jadi mohon maaf panjenengan jangan datang ke pondok dulu. Nanti panjenengan sudah jauh-jauh tidak ketemu sama saya, kan kecewa, nanti saya nanti berdosa. Jadi panjenengan yang mau datang ke Pondok Nuswantoro nanti tanggal 16 November atau tanggal 17 November ya. Karena tanggal 1 sampai tanggal 1 November ya, sampai tanggal 15 November ya. Sekarang saya sedang berada di Malaysia. Nanti kalau saya sudah pulang mungkin sekitar tanggal 18 lah. Tanggal 18 November, bukanya sekitar tanggal 18 November. Atau terus ikutin channel YouTube saya inilah untuk informasi kelanjutannya, karena banyak sekali saudara-saudara kita yang di Malaysia ini yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi mohon maaf, walaupun saya banyak yang mengatakan settingan ya, walaupun saya banyak yang mengatakan trik, penipuan dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah nyatanya banyak saudara-saudara kita yang merasakan manfaatnya. Bukan hanya 1-2 tapi ribuan yang merasakan manfaatnya ketika ikut ruqyah, terapi atau beli media. Ya, itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihina, itu akan membuat diri kita semakin mulia. Yang terpenting, tidak usah risau dengan omongan orang, sebab semua orang akan berbicara sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan hatinya. Kalau hatinya baik, pikirannya baik, tentu akan berkata yang baik-baik. Cuman kalau orang yang pikirannya buruk dan juga hatinya buruk, maka perkataannya pun juga buruk-buruk. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu menandakan apa yang ada di dalam diri kita. Jika diri kita, hati kita, mulut kita itu baik, ya yang keluar kata-kata yang baik. Cuman kalau hatinya busuk ya, pikirannya busuk ya, perkataannya juga yang busuk-busuk. Dan masalahnya sekarang ini banyak sekali orang yang baperan ya. Banyak sekali orang yang mudah sekali terombang-ambing oleh keadaan, atau bahasa tasawufnya itu orang yang amatiran ya.
Orang yang amatiran itu yang bagaimana? Yang mudah terombang-ambing oleh keadaan. Ada orang bicara begini, ikut begini. Ada orang bicara begitu, ya ikut begitu. Apalagi sekarang ini video mudah sekali dipotong-potong. Dan saya juga sangat prihatin ketika melihat saudara kita, ya contoh video yang diambil oleh pesulap merah itu. Loh, itu di video yang dipotong-potong itu yang keluar api dari lantai itu padahal di keluarga itu yang sudah meninggal itu 7 orang ya. Selain itu orangnya itu sering sekali kerasukan, terus sering muncul penampakan, keluarganya sakit-sakitan. Terus kayak gitu dikatakan settingan. Summa a'udzubillahi min dzalik. Bagaimana coba perasaan kita ketika ada saudara kita yang sakit-sakitan ya, keluarganya meninggal, lalu ketika kita doakan dikatakan itu settingan. Dan yang lebih mengharukan lagi, dengan izin Allah orang itu sembuh gitu loh. Ada videonya di channel YouTube saya kasih judul Gus Samsudin penipu gitu. Itu ada judulnya, ada buktinya, ada videonya. Orangnya itu sembuh. Nah, kenapa beliau itu menganggap itu trik, penipuan dan sebagainya? Ya sebabnya beliau sendiri adalah tukang sulap atau tukang trik, sehingga menganggap apa yang dilakukan orang lain sama dengan yang dia lakukan, seperti itu. Dia tidak mengetahui bahwa asbabun nuzulnya atau asal muasalnya itu bagaimana. Ya kalau orang nggak mengalami sendiri tentu nggak percaya. Ya contoh ketika ada orang yang terkena santet, orang nggak akan percaya kalau dia sendiri belum terkena santet. Atau ketika kita mengamalkan sebuah amalan atau kita pergi ke suatu tempat, terus setelah itu kita melihat penampakan. Terus orang yang melihat penampakan itu cerita kepada orang-orang di tempat yang lain, aku melihat hantu dan sebagainya. Ya orang yang nggak melihat itu ya nggak percaya, apalagi ceritanya di tempat yang berbeda, di keramaian. Sedangkan dia melihatnya itu cumanya di hutan. Terus ketika cerita di keramaian itu, orang-orang yang nggak percaya itu, coba kamu itu bohong, kamu itu halusinasi, kamu itu tukang tipu. Coba kalau benar tunjukkan hantunya di depan saya. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Nggak akan bisa. Wong kejadiannya tempatnya sudah berbeda. Kejadiannya juga di tempat yang berbeda. Maka ketika mengalami sesuatu hal ya jangan mudah menceritakan kepada orang lain. Makanya orang-orang yang praktisi ilmu hikmah, yang benar-benar praktisi ilmu hikmah loh ya, nggak yang sok-sok syar'i gitu. Pernah dikomentari sama Ustadz Faizal. Ustadz Faizal sendiri wong ruqyah ya sering menemukan buhul, rumah terbakar dan sebagainya, itu kan ada api, Al-Quran terbakar dan sebagainya, itu kan ngalami kayak gitu. Cuman ngerasa paling ya mungkin jobnya sana sepi mungkin. Tapi tidak apa-apa lah, itu urusan dia. Saya nggak ngerasa diri saya paling benar, karena yang salah itu ya orang yang merasa dirinya paling benar. Orang yang hina itu yang merasa dirinya paling mulia. Kalau saya itu orang hina banyak dosa, guys. Ya kenapa? Karena ilmu hikmah itu memang ya hanya akan dirasakan oleh yang mengamalkan. Yang tidak mengamalkan ya nggak akan bisa merasakan gitu loh. Saya mau cerita ke jenengan tentang nikmatnya kopi semuanya, atau rokok lah. Terus kamu sendiri nggak pernah minum kopi. Terus saya cerita, Pep, kopi itu enak Pep, seger gitu. Ya pasti kamu nggak pernah minum kopi. Kopi itu pahit langu, kamu tuh halusinasi, goblok kamu itu gitu. Kamu tukang trik, penipu kamu gitu. Loh, saya karena saya menikmati, saya merasakan, saya mengamalkan, ya saya menceritakan. Tapi kepada orang yang tidak pernah mengamalkan dan merasakan, dia nggak akan percaya gitu loh. Terus kalau gitu coba praktekin ke saya gitu. Kamu bikin kopi air panas terus langsung kamu minum, ya moncat lambemu. Loh nanti katamu enak loh, nggak begitu Pep, caranya nggak begitu. Anto, Haris Santianto, nggak begitu caranya. Bikinnya itu harus dengan rasa, nggak boleh dengan hawa nafsu. Lah ini loh kadang-kadang. Coba tunjukkan ke saya kalau kamu benar-benar bisa. Jalah. Ya bikin kopi itu pertama airnya mendidih dulu. Setelah mendidih, airnya sendiri harus mendidih, jangan setengah, nanti perutnya kembung. Setelah ditaruhkan, taruh kopinya, taruh gulanya, tunggu dulu 15 menit ya. Ditunggu agak dingin dulu.
Terus diseruput pelan-pelan dirasakan, baru bisa merasakan nikmatnya kopi ya, apalagi sambil merokok. Ayo kamu tiba-tiba air panas kamu suntek kamu minum ya melonyo cangkemmu. Ya, tidak rasanya apa-apa, malah lambeku aku keju kabeh wiritan loh. Nggak begitu. Makanya saya pernah memang disampaikan oleh ini benar real ya, oleh apa saya oleh kiai saya bahwa nanti kamu itu ketika mengamalkan ilmu hikmah yang pertama akan diuji dengan banyaknya harta. Ini ujian. Yang kedua akan disukai oleh banyak wanita. Yang ketiga doamu itu gampang dikabulkan oleh Allah, mustajab. Ini bisa istijrat. Dan yang ketiga, yang keempat, kamu akan dicaci oleh banyak manusia. Nah ini, ketika datangnya fitnah, ketika kamu mengamalkan ilmu hikmah, lalu banyak datangnya fitnah, ini menandakan kamu akan masuk ke ma'rifatullah. Hati-hati itu. Jadi jangan sampai kamu tumbang. Nanti akan dilihat kauliahnya, ibrohnya dari goncangan tadi. Kenapa? Karena seseorang hanya akan bisa mengenal Tuhannya setelah dia mengenal kebodohannya, dia tahu tentang kelemahannya, dia tahu tentang kehinaannya, baru bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Hanya akan tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah mengenal kebodohan diri kita, ketidakmampuan kita, kehinaan kita, kejelekan kita, dan rendahnya diri kita. Makanya sholat itu merendah serendah-rendahnya sampai akhirnya kamu akan dikenal oleh makhluk yang ada di langit sana. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya ya saya itu dihina dari setahun yang lalu, dikatakan penipu dan sebagainya. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih tetap bertahan. Kemarin waktu saya mau berangkat ke Malaysia, saya itu diundang oleh pengusaha dari Amerika Serikat. Mungkin videonya sudah diupload ya di channel Pondok Doswantoro. Karena di channel Batin ini saya fokus untuk berantas dukun santet. Setuju nggak? Kalau setuju ya, kalau lanjut untuk channel yang lainnya nggak apa-apa. Memang channel Batin ini fokus saya untuk memberantas dukun, karena kalau bukan kita siapa lagi kayak gitu kan. Banyak juga yang pakai dukun-dukun settingan ya. Orang-orang dibayar untuk jadi dukun dan sebagainya kayak gitu. Makanya kita fokus di sini dulu. Sampai saya bikin sayembara itu. Kemarin waktu saya diundang sebelum saya berangkat ke Malaysia, ya sebelum saya berada di sini, saya juga yang mengundang saya itu, wah, sama sopirnya dilarang. Ngapain ngundang Samsudin? Samsudin itu terkenal penipu. Sama pembantunya, sama saudaranya. Terus beliau mengatakan, ya, kalau Samsudin itu, Gus Samsudin itu penipu, beliau itu sudah dipenjara. Karena beliau itu dituduh kayak gitu sudah setahun yang lalu. Dan kalau beliau itu nipu, nggak mungkin pasiennya sampai sekarang banyak. Bahkan sampai ke luar negeri, katanya mau ke Malaysia kayak gitu. Nah inilah bukti nyatanya. Karena memang kita ini ya, orang Indonesia ini heran saya, gampang sekali diadu domba gitu loh. Ya, makanya negara kita itu dulu nggak merdeka-merdeka apa. Nah, taktiknya penjajah itu adu domba itu loh. Padahal ini budaya kita loh, budaya Jawa, budaya Indonesia ya, tentang ilmu hikmah, ruqyah dan sebagainya. Lah kok dianggap trik kayak gitu ya, percaya-percaya saja tuh. Orang-orang tuh banyak yang apa ya, sampai Pak RT loh dulu demo saya. Pak RT itu, Bu Erni itu, tengah-tengah saya yang sekarang berobat ke saya yang sekarang itu ikut sama saya itu. Dulu itu demo saya. Ya kayak gitulah, tapi nggak apa-apa lah guys. Yang penting sekarang kita membuktikan bahwa kita melakukan yang terbaik ya. Mau dianggap settingan, tukang tipu dan sebagainya, silahkan saja. Anggap aja hiburan kayak gitu aja. Yang penting kita melakukan yang terbaik gitu loh, yang bisa kita lakukan. Kayak kamu semuanya bekerja, kamu kaya, kamu mau dianggap punya pesugihan apa, enggak apa-apa gitu loh, Pep. Gitu, nggak apa-apa. Gus, aku kalingannya pangkat Pep ya. Marai Pep ini duwe anu deh, duwe apa yang dia omongan sing banget membuatku terngiang-ngiang. Tapi nggak berani ngomong di sini aku. Nanti kena branded. Kayak gitu, kurang ajar anak gitu. Cara ngomong, kali ngomong ya jengkel nih ya. Aduh, gitu loh Gus. Ya Gus. Jadi yang penting kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika kamu dihantam orang, bukan bagaimana caranya kamu membalas, tapi bagaimana kamu itu dihantam orang bisa tetap tegak berdiri. Wih, itu luar biasa guys. Iya.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri srifi asma'i syafatu ala al-wasabah. Ingat ya guys, saya ada di Malaysia, jadi jangan datang ke pondok dulu. Kalau pengobatan beli media aja, tetap dilayani, beli media online, madu, kunir, tasbih, sorban, delima, dan lain sebagainya ya. Saya sedang berada di Malaysia sekarang ya. Kita sedang menerima tantangan ya, nggak tahu dukun dari mana, yang penting kita dimanapun berada, kalau ada yang nantang kita siap kalau bisa nyantet ya. Kita masih nunggu nih guys dukunnya ya. Coba diputerin kameranya, siapa tahu dukunnya nanti muncul kan ya. Nanti kalau dia muncul kan bisa kita ratakan ya kan. Walaupun di sini aku dikerubungin semut nggak apa-apa, yang penting warga Malaysia aman dari santet gitu. Pokoknya untuk warga Malaysia yang mau perawatan khusus, silahkan daftar dulu di nomor ini ya. Datang kalau mau beli tasbih, sorban, ya silahkan ya. Ada tasbih, ada sorban ya. Kalung juga ada ya. Gelang juga ada ya. Monggo dipersilahkan. Oh, tenang. Nah, ada juga madu, ada. Nanti langsung saya selaraskan dengan saya. Langsung saya selaraskan ya. Ya. Agak mahal sedikit memang madunya, 1 juta. 1 juta itu berapa? 300 ringgit ingin. Belum datang ya. Coba diputerin lagi biar lampunya kelihatan, dukunya datang biar tahu. Saja sayembaranya di sini tadi. Bau-bau kemenyan sih sebenarnya itu, lihat tuh. Kelihatan nggak asapnya dari situ? Tuh, kelihatan tuh asapnya tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kun dukun, santau. Di mana kamu, santau? Oke guys, jadi untuk saudaraku yang ada di Malaysia ini ya, sekarang saya sudah berada di Malaysia. Untuk panjenengan yang mau perawatan khusus ya, silahkan. Mau ngopi-ngopi silahkan, ngobrol-ngobrol kita ya, sambung silaturahmi seduluran. Kalau mau ikut ruqyah setiap hari nggak apa-apa ya. Maharnya hanya bayar sekali saja. Maharnya hanya bayar sekali, ikut ruqyah setiap hari pun boleh ya. Ruqyahnya ikut setiap hari, bayarnya cukup sekali ya. Alhamdulillah saya beli tanah di Indonesia senilai 1 miliar, itu saya hibahkan untuk pondok pesantren. Sampai semua yang membeli media itu niatkan untuk sedekah ya. Yang sembuh banyak, yang nggak sembuh juga banyak ya. Karena kita tidak menjanjikan kesembuhan. Saya dulu waktu mengamalkan amalan dari kiai saya juga selama 2 tahun tidak merasakan apa-apa. Alhamdulillah setelah 17 tahun baru ada suara sana. Sana tuh. Tadi kayak ada orang lah. Kayak ada orang jalan suaranya. Lah itu guys, itu loh. Ngapain itu loh? Nah, cuman tuh. Wah. Wow. Ini guys, dukun santau Malaysia. Gak bisa ngomong dukunnya. Ya, bukannya salam tapi lihat tuh. Bukannya salam malah bau menyan lagi. Pusing kepala saya. Mumet dasku. Wah, tuh malah diubeng-ubeng ning ngene. Astagfirullahaladzim. Tuh loh. Malah diubeng-ubeng ning ngene. Astagfirullahaladzim. Kayak karo maca mantra. Subhanallah,
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Iki ketekan dayo sampeyan ya iki sing jarene wong sakti sing diundang wong Jawa. Iya, nyapa? Sing jarene aku krungu nang ketokne sayembara. Iya. Sing iso mateni bakal oleh dhuwit. Iya. Bondo donya. Siap. Mungkin ada yang belum tahu bahasanya ya. Jadi dia mengatakan ini Samsudin yang biasanya nantangin dukun santet, bikin sayembara, nanti dapat uang 1 miliar gitu, bondo dunyo. Itu maksudnya kayak gitu guys. Iya, nama saya Samsudin. Jadi saya bikin sayembara, siapapun yang bisa nyantet saya kasih uang 1 miliar. Ya. Jenengan siapa namanya? Iki aku nang pojokan di adik. Kamu punya adik? Ya. Siapa namanya? Aku krungu kabar jarine adikku mbok bantai. Iya, namanya siapa adikmu? Kok tak bantai? Saya nggak pernah tahu. Iku wis aku balas dendam karo kowe teko sakmene iki. Aku pengen mateni kowe teko kene saiki. Adikmu siapa namanya? Biar saya tahu. Wes ora udah kowe wis ngerti. Patine adikku. Apa yang kemarin malam itu ya? Siapa namanya itu? Ki Gobang. Iya bener. Ya. Iku adikmu. Adikku kuwi. Oh, pantesan mirip ya guys. Mirip sama beliau ini. Makane aku ora trimo. Lek aku krungu jarene kowe iki wis ngumbar swara ngekekne sayembara. Memangnya nyapo kowe ora trimo.
masa bodoh, terserah. Kamu mau nggak terima, terserah. Yo nang kene iki tekane patimu engko. Hidup dan mati saya itu semuanya sudah saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku iso gawe patimu ning kene. Gak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi cuman dukun santet kayak kamu itu. Ayolah. Das. Ya guys. Saudaraku semuanya yang ada di Malaysia, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet, santau. Santet itu kecil. Selama kita berpegang teguh kepada Allah, selama kita sholat, apalagi kita istiqomah mengamalkan sholawat, santet itu kecil. Gak ada yang perlu kita takutkan. Kowe aja sombong, Din. Aja sok sagu ngumbar swara ngetokne sayembara. Wong sak donya kan ana sing wani karo. Ning aku sing wani yang bakal mateni karo kowe niku. Dia sombong, guys. Dia bilang orang tuh nggak ada yang berani sama dia. Katanya begitu. Tapi kalau saya, nggak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu boleh sombong, kamu boleh nakut-nakuti banyak orang, tapi saya sama sekali tidak pernah takut sama kamu itu. Kowe durung ngerti karo aku ya. Siapa kamu? Ngerti karo aku, adikku sing kaya ngono. Kondange ngono mbok kalani. Saiki kowe lek iso ngalani aku. Kondangno kowe. Saya nggak cari kondang. Bakal tak iseni sing rupa kaya mie ning atos rasane. Sing kuwi iso ngokrek weteng karo jero ambu. Ini mumpung saya lapar nih, Dang. Isinan apa? Cur wetengmu karo. Nih, mumpung saya lapar. Ya monggo diisi. Mau diisi apa? Nasi kebuli. Boleh. Nih. Ya bakal nyeluk perewang aku begini kabeh sing bangun reksa. Kayak gini. Bakal tak celuk kabeh tak kon nuling aku. Kamu mau pakai ilmu kayak gimana pun ya, saya sama sekali nggak pernah takut dengan ilmu-ilmu kayak begitu itu. Wah, jalan kepret apa lah. Yo alah kayak ngapa ngono wi? Lho ngapa mbak pindah rono wi? Anu wi. Fokus ke dukunya. Biar orang-orang tahu. Enggak usah enggak usah takut ya. Dia model kayak gimana pun. Elah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Apa wi? Delak aku. Hei. Apa? Oh. Kuwi jenenge apa? Sing bakal ngejur ususmu kok. Wah, kowe pengen nglebok niku ning wetengku. Iki apa iki jenenge? Ngejur barang KEP iki ning kene iki. Tenan wi sang nglebokne ning wetengku tenane. Pengen bukti, ayo. Rasakno dhewe nek kowe pengen bukti. Coba sini. Oh alah. Rene ditone ngene lho genah. Weh. Oh alah, jenengane kuwi rambut ya. Iya. Seorang yang pengen nyantet aku tak omong sik. Ayo, karepe ngomong penjaluk apa kowe? Apa sanjaluk apa iki? Kok wong kok kepedian men. Mas sama kok mati apa piye? Belas. Niki kowe mati niki. Sik aku tak omong sik. Kowe wis niat tenan arep nyantet aku. Wis tak niati. Kowe wani tenan nyantet aku. Belopati karo adikku. Kamu belopati karo sedulurku nom. Enggak, aku tanya, kamu bener-bener berani nyantet saya? Apa tak wedeni, Din? Lek karo ragamu aku sik sanggup aku ngeseni kaya ngene barang ini. Enggak. Ini saya ngomong serius. Saya enggak bercanda sama jenengan. Kalau nanti santet itu balik ke sampean sendiri gimana? Tak tadane. Aku sing lakoni. Ini bukan masalah tentang berani atau enggak berani ya. Ini bukan masalah tentang sakti atau enggak sakti ya. Tapi ini tentang benar dan salah.
Kalau nanti santet itu masuk ke diri kamu sendiri, jangan salahin saya loh ya. Wes tak lilak nih patiku Din. Nggak usah nurutin hawa nafsu, dengerin saya dulu. Dengerin saya dulu. Dengerin saya dulu. Ini saya berbicara seperti ini bukan karena saya takut, tapi dengarkan kata-kata saya. Ya tak ngomong. Kalau santet ini nanti balik ke diri kamu sendiri, jangan salahin saya loh ya. Kalau nanti santet itu, saya ulangi lagi, balik ke diri kamu sendiri, jangan salahin saya loh ya. Karena santet ini nanti bakal balik ke kamu sendiri. Aku ora percaya omonganmu. Loh, ini kata-kata ini doa loh. Aku ora percaya omonganmu. Loh, Saiki buktekno iki lho. Lek dene kowe sik kuat sanggup nadai iki. tak kandhani. Ojo keburu hawa nafsu. Sing tenang, ojo nesuan. Kamu belum tahu loh berhadapan dengan siapa kamu. Kamu nggak usah sombong dengan ilmumu. Kamu nggak pernah mandi, mambu kamu. Bau kamu tuh nggak pernah mandi. Kamu itu bau nggak pernah mandi. Sing sombong iki kowe lho, Din. Lu tenanan enggak? Sing sombong kowe. Sombong terhadap orang yang sombong itu wajib. Apalagi kamu sering nyakitin orang. Makanya saya itu dikatakan sombong, pasang banner sayembara di Indonesia itu saya tidak masalah. Kenapa? Untuk melawan orang-orang kayak kamu itu loh. Makanya tak bukteni kowe bakal mati teko kene iki. Kamu tuh nggak usah nurutin hawa nafsu. Bakal mati teko Goblok. bareng iki, Din. Kamu nanti kalau nyantet saya terus kamu mati, nanti kamu bakal sengsara loh. Di dunia maupun di akhirat. Kamu nanti bisa mati loh malam ini kalau nyantet saya. Karena saya pakai asma Allah. Ya. Saya pakai sholawat. Kamu kayak nyerang, kalau kamu tuh nyenterin kaca itu loh. Hati itu kalau bersih, kalau disenter itu balik sendiri. Kalau mau di atasnya itu kamu kelihatan sendiri. Balik kamu sendiri nanti. Gak usah ketawa, dengerin saya sekali lagi. Dengarkan saya. Aku tadi wong kerawat dimati, Din. Enggak aku mateni wong. Kamu nanti menyesal. Apalagi kalau kamu tahu orang-orang mati itu semuanya itu pengennya sholat. Kamu nggak pernah sholat toh? Aku pengen kowe mati ning. Enggak, kamu sholat apa enggak? Aku pengen kowe mati ning kene. Saya tanya kamu sholat enggak? Oh, pura-pura sholat dukun kocluk. Tak ulangi sekali lagi ya. Jangan salahin saya. Kalau santet itu nanti balik ke diri kamu sendiri. Wis ora kekakan cangkem iki. Ora usah kekakan ayo buktono saiki. Rasakno iki, Din. Iki bakal tak caluki sing bawa workshop ini. Porcin setan bebtat bebate dari rano kabeh iblis tok. Kemorot slok. Monggo kok, lek sampean dikandani panggah ngeyel, sampean modar karepmu dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Sek, aku tak omong. Wingko lek balik ning awakmu, mudar lho Wingko. Tenanan. Iya, awakmu tobat apa mati maksiat? Aku pengen mateni kowe, Din. Ya wis saiki. Semonggo kersa kandhani ra trimo. Iya toh, penting aku wis ngandani. Tokno kabeh ilmu santetmu, lebokno kawat ning wetengku. Keturutan karep le ganteng. Gus, omong nebek bojoku Gus. Aku mati aja ra pineh Gus. Omong nek bojoku sing ayu-ayu. Lah aku mati aja rapi maneh. Aduh, seneng bang nyantet aku ngene iki. Aduh, rasanya keri aku. Keri. Ngapa nyukel-nyukelnya wedi aku mati? Delok rono. Wah. Wedi ya, delok iki lho. Ya, delok petu kawat kecangkem iki. Ya, weh. Metu cangkawat iki. Delokan kuwi,
Ngono nyeteng aku lho dikira aku wedi. Kok nyeteng kono nyampe nyeteng aku. Bocah goblok wedi deh. Lah kuwi lho, to. Metu kuwi lambene kawate. Lho kuwi. Lho kuwi. Lho kuwi. Lho, kecet-kecet. Lho. Lho. Ladalah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Metu kawate cah kok cangkeme. Santau. Santau yo bonjrot. Yo ndelok terus jarahe. Ndelok terus delok iki lambene metu kawate. Lambene metu kawate. Yo biyo. Biyo. Kawate ning cangkeme. Guys. Metu kawate ning lambene. Ono kawate ra tau sikatan untune. Yo mati guys. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya tewas guys. Simbahnya guys. Kayaknya tangannya tak ngene nih, tapi aku wedi. Engko sidik jariku mlebu rene. Gitu. Dia kan mati-mati sendiri toh. Saya nggak nyentuh dia loh ya. Dia mati sendiri loh ya. Dia menyantet saya. Sudah tak nasihati, Mbah. Santaumu nanti kalau ngenain saya, nyerang saya, bisa balik ke tubuhmu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita senang membaca sholawat, hati kita bersih, ya. Apalagi cacian hinaan itu kita anggap sebagai kotoran yang membersihkan. Jadi kotoran yang membersihkan. Paham kan? Jadi seperti itu. Nanti kata saya tadi kan saya sudah bilang, nanti kalau santetnya balik ke dirimu sendiri, kayak kamu itu di atas air yang bening, yang bisa ngaca kayak gitu, bisa nampak dirimu sendiri, nanti santetnya balik ke kamu sendiri gimana? Enggak apa-apa, enggak mungkin, saya enggak takut mati. Kalau saya kayak begini gimana? Yang disalahin siapa guys kalau udah kayak gini guys? Masa iya saya disalahkan? Wong saya membela orang-orang supaya enggak terkena santau, supaya enggak terkena santet. Masa saya yang disalahkan? Kalau ada yang bilang kayak gini settingan, ayo dibuktikan. Kalau kamu dukun santet, atau kamu orang yang suka datang ke dukun santet, atau kamu itu anak buahnya dukun santet, ayo. Atau di tempat ada dukun santet, ketemukan dengan saya, suruh nyantet saya. Mumpung saya di Malaysia nih guys, ya. Jangan berani cuma nyantet orang-orang yang nggak berilmu saja. Makanya saya bikin sayembara, saya kasih uang 100 miliar itu, kamu mau lihat uangnya dulu, siap. Saya kasih tunjuk uangnya. Asalkan kayak begini nih, asalkan berani nampakin mukanya, berani nyantet saya, ya. Kita tanda tangan di atas materai. Saya kasih tunjuk uangnya. Ya, orang-orang taunya saya itu hanya pengasuh pondok, ya, hanya pengasuh padepokan. Kan orang-orang nggak tahu kalau saya supplier pabrik. Orang-orang kan nggak tahu kalau dia tanya santri-santri saya. Saya juga punya tanah yang saya beli, saya bangun rumah untuk saya jual-jual itu. Saya juga punya beberapa supermarket, ya, pom bensin saya ada 20 ya. Orang-orang kan nggak tahu, taunya saya cuman ngurus pondok aja. Sebelum saya ngurus pondok itu, saya sendiri sudah punya usaha. YouTube itu hanya buat hiburan aja buat saya. Selagi saya ngurusin usaha saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kemarin saya diundang sama profesor yang punya 4 rumah sakit, ya. Saya ngurusin bukan cuma ngurusin orang-orang biasa, juga ngurusin pengusaha-pengusaha dari Amerika Serikat juga. Nah, kalau kayak gini apa masih dianggap settingan kalau sudah ambruk kayak begitu, he? Coba dukun-dukun santet yang lainnya, ayo. Face to face sama saya, fight sama saya, yuk. Dukun santet loh yang saya tantang. Jadi yang bukan dukun santet nggak usah marah, nggak usah berperan.
Dukun santet aja yang marah, yang panasan, biar nggak laku gitu loh. Gitu. Tarung sama saya. Saya pengen tahu ilmu hitam dari negara manapun, siapapun yang merasa punya ilmu santet, ayo tarung sama saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Fatihah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pusakanya ini apa ini? Kayak begini nih. Pukulkan orangnya piye, guys. Udah mati beneran ya? Iya, sudah nggak ada nafasnya. Bakarnya piye? Janganlah ya. Untuk semua saudara-saudaraku ya, dimanapun berada ya, terutama yang ada di Malaysia, kalau panjenengan mau bertemu dengan saya atau mau perawatan khusus, silahkan hubungi nomor ini ya. Yang sembuh banyak ya, yang nggak sembuh juga banyak ya, yang ikut gembelengan, yang merasa manfaatnya banyak, yang nggak merasakan juga banyak. Jadi saya tidak pernah menjanjikan apapun. Bagi yang mau ya silaturahmi aja gitu ya, yang nggak ikhlas ya nggak usah ketemu sama saya. Yang ikhlas aja, niatnya untuk sedekah gitu aja, seperti itu ya. Yang penting tetap menjaga persaudaraan ya, silaturahmi, dan juga saling menghormati. Yang terpenting selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat ya, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama, dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.